Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat sore. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada sore hari ini kita masih diizinkan oleh Tuhan beribadah bersama keluarga kita, walaupun hanya di rumah saja, tapi tidak menyurutkan untuk semangat kita beribadah pada Tuhan, bahkan berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan mulai kebaktian doa pada malam hari ini. Kita akan nyanyikan pujian yang mengatakan bahwa yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nyanyian pujian nomor 279, marilah datang. Yesus yang memberi sentosa bagi manusia. Amin Bapak Ibu. Mari kita akan awali ibadah doa pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami ucap syukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami bersama keluarga kami beribadah kepada Tuhan. Namun ya Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran hidup kami yang masih kurang berkenan pada Engkau. Tuhan, ampuni kami ya Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini sebentar lagi kamu mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hambanya yang sudah dibersihkan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati, bahkan firman-Mu yang diajarkan berguna untuk kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, tentunya di saat ini kita masih banyak sekali pergumulan yang harus kita hadapi. Mungkin kita sering putus asa kepada Tuhan. Kita sering mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, kapan doa-doaku akan Engkau jawab ya Tuhan. Tapi di saat itulah kita harus yakin bahwa kita tidak pernah sendiri. Karena jawaban setiap dari Tuhan adalah waktu yang terbaik dari Tuhan. Bahkan janji-Mu datang seperti fajar ya Tuhan, yang tidak pernah terlambat. Nyanyian pujian janji-Mu seperti fajar akan mengiringi untuk kita mempersiapkan dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Menyanyikan pujian ini. Kehidupan ini
ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kepada hambanya kami persilahkan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam ibadah doa di malam yang baik ini. Sebelum lebih lanjut kita berdoa, mari mendasari doa-doa kita malam ini dengan bersama menghayati firman Tuhan. Saya ingin mengajak untuk kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan malam ini. Dan renungan malam ini diberi judul Ketaatan dan Kerendahan Hati. Teksnya diambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Agak panjang supaya kita lebih tahu secara lengkap. Saya ingin membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara 2 Tawarikh 12 ayat 1 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki, orang Ethiopia, tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Dan selanjutnya nanti kita bisa membaca. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan bersama-sama. Jadi tadi saya katakan renungan malam ini diberi judul Ketaatan dan Kerendahan Hati. Dua sikap yang memang sangat disenangi Tuhan apabila itu ada dalam kehidupan anak-anaknya, baik itu ketaatan maupun kerendahan hati. Kalau kita membaca teks ini secara lengkap, ternyata dikisahkan setelah kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh, tadi ditulis begitu ya, Raja Rehabeam meninggalkan hukum Tuhan. Saudara, kata meninggalkan di sini ternyata berarti Rehabeam itu sudah melupakan Tuhan, keluar dari hukum dan perintah yang telah ditetapkan Tuhan. Meninggalkan berarti dia tidak lagi mau bersepakat dengan rencana Tuhan. Rehabeam tidak mau berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Dia ingin berjalan menurut jalannya sendiri, menurut keinginannya sendiri, menurut kehendaknya sendiri karena merasa punya kuasa, kondisi kerajaannya sudah nyaman, baik, bahkan semakin kuat tadi. Nah, meninggalkan juga bisa berarti bahwa Rehabeam pada waktu itu sudah tidak mempercayai Tuhan. Coba mari kita nanti perhatikan akibat keputusannya meninggalkan hukum Tuhan yang juga berarti tadi tidak sepakat dengan rencana Tuhan, kemudian tidak mempercayai Tuhan, bahkan berjalan menurut keinginan dan kehendaknya sendiri, mengakibatkan apa? Dalam Alkitab ini, dalam teks ini kita nanti bisa membaca Allah pun menyuruh Semaya menyampaikan sebuah pesan kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin, yaitu bahwa
Allah akan meninggalkan mereka akibat kedegilan hati mereka, akibat Rehabeam tadi yang hanya nuruti keinginannya sendiri, akibat Rehabeam yang sudah mulai meninggalkan hukumnya Tuhan. Ini keputusan Tuhan yang disampaikan melalui Semaya tadi. Nah, mendengar keputusan Tuhan yang disampaikan oleh Semaya, maka pemimpin-pemimpin bangsa Israel dan raja waktu itu, kalau kita membaca ayat selanjutnya nanti, mereka mengambil sebuah tindakan, yaitu mereka merendahkan diri. Kalau kita membaca ayat ini, nanti kita akan tahu secara lengkap bagaimana ketika Rehabeam mendengar keputusan Tuhan, menyikapi bagaimana Rehabeam sudah mulai meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dari kisah ini, ada sebuah pelajaran yang bisa menolong saudara dan saya bahwa ketaatan itu pasti akan mendatangkan berkat-berkat Tuhan. Sementara kerendahan hati itu akan bisa melembutkan hatinya Tuhan. Ini menarik. Jadi dua hal yang sesungguhnya sangat baik untuk kita gumuli, kita renungkan, kita hayati, dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Karena ini adalah sikap-sikap yang menyenangkan Tuhan. Ketaatan itu akan mendatangkan berkat Tuhan, sementara kerendahan hati itu akan melembutkan hatinya Tuhan. Setidaknya inilah yang ditekankan oleh penulis kitab Tawarikh ini kepada saudara dan saya sebagai pembacanya. Dalam pasal 12 ini penulis kitab Tawarikh, kalau kita membaca secara lengkap ya, sering kali menekankan bahwa berkat-berkat Tuhan mengikuti ketaatan kita. Tentu ketaatan kepada Tuhan, bukan ketaatan kepada yang lain. Jadi berkat-berkatnya Tuhan itu akan mengikuti orang-orang yang taat kepada Tuhan. Jadi semakin seseorang itu taat dan mau melakukan yang diperintahkan Tuhan, maka semakin orang itu akan diikuti oleh berkat-berkatnya Tuhan. Tetapi kalau kita tidak taat, maka bukan berkat yang akan mengikuti. Apa? Ya, diantaranya hukumnya Tuhan. Ya, konsekuensi daripada ketidaktaatan. Bisa jadi semula ketika tidak taat itu tidak ada apa-apa. Aman-aman saja. Apalagi kalau kita merasa melakukan ketidaktaatan, orang lain nggak ngerti. Tapi saudara, nanti akan ada akibat yang kita terima. Contohnya ini tadi, ketika Rehabeam kondisinya sudah baik, mapan, kerajaannya teguh, lalu mereka tidak taat, tinggalkan hukumnya Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan ambil keputusan, Tuhan akan tinggalkan mereka. Itu artinya berkat Tuhan akan meninggalkan mereka. Itu yang terjadi. Nah, ketika Raja Rehabeam tahu itu, ini yang baik saudara. Raja Rehabeam tidak bertahan dengan ketidaktaatannya. Dia bersama orang-orang yang dipimpinnya mau mendengar dan mau memperhatikan apa yang sudah diputuskan Tuhan. Sehingga Rehabeam berubah. Ya. Berubah, dan akhirnya yang terjadi ya tadi ada sikap ketaatan dan ada kerendahan hati. Nah, tapi ketika Raja Rehabeam berubah setia, Allah berhenti dalam melindungi, dalam menolong dari musuh-musuh yang mengancam. Kalau kita membaca 2 Tawarikh 12 ayat 5 ya, kita perhatikan. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak. Ketika Raja Rehabeam berubah setia, tidak lagi mau taat kepada Tuhan, mengakibatkan tadi Tuhan pun akan meninggalkan mereka sehingga musuh-musuhnya akan menyerang, tidak mendapatkan perlindungan Tuhan. Saudara, ini artinya kita tidak bisa mengharapkan Tuhan melindungi kita dari berbagai ancaman kehidupan, termasuk masalah-masalah yang sekarang sedang melanda,
kalau kita tidak setia kepadanya, kalau kita tidak taat kepadanya. Sekali lagi kita tidak bisa berharap Tuhan terus melindungi, Tuhan terus menolong, sementara kita sendiri tidak mau taat, tidak mau kita setia kepada Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, itu artinya kita sudah mulai tidak taat lagi kepada Tuhan. Dan kita ya tidak bisa dong terus menuntut Tuhan, Tuhan lindungi saya, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, sementara kita sendiri mengabaikan Tuhan, tidak mau lagi percaya kepada Tuhan, mengikuti keinginan kita sendiri, artinya tidak taat lagi. Itu namanya tidak adil, tidak fair gitu ya. Maunya diberkati, tetapi tidak mau mentaati. Tidak fair namanya, dan Tuhan tidak senang dengan seperti itu. Oleh karena itu, pesan rohani pada malam hari ini yang bisa kita renungkan dan hayati, ya tetaplah taat kepada perintah Tuhan, setialah kepada janjinya, itu artinya kita menjadi orang yang tetap rendah hati. Karena ketaatan dan kerendahan hatilah yang akan mengakibatkan apa yang selama ini dinyatakan Tuhan, pertolongannya, berkatnya, dan segala sesuatu yang baik itu akan terus menyertai kita. Sekali lagi saya mau katakan, kita tidak bisa, tidak fair namanya kalau kita terus menuntut Tuhan berkati saya, tolong saya sekarang ini, tapi diri kita sendiri tidak mau memperhatikan apa yang dimau Tuhan, tidak mau taat, tidak mau setia. Sekali lagi itu tidak fair dan Tuhan tidak mau seperti itu. Jangan biarkan persoalan-persoalan yang sekarang masih melanda kehidupan kita, termasuk kesulitan-kesulitan yang sekarang masih kita alami itu, mengubah fokus kita kepada Allah, menjadikan kita tidak lagi taat, tidak lagi setia. Memang kita pasti akan menghadapi, bahkan hari ini kita masih menghadapi tantangan berat yang namanya masalah, persoalan, dan kesulitan. Tapi jangan sampai masalah, persoalan, kesulitan itu mengubah fokus kita kepada Tuhan. Kita tetap harus fokus kepada Tuhan, artinya tetap taat, tetap setia. Karena dengan demikianlah Tuhan juga akan tetap taat, setia dalam menyatakan berkat pertolongannya. Saya mau ulangi sekali lagi, tidak fair kalau kita menuntut, minta ditolong, diberkati Tuhan dalam kondisi seperti sekarang ini, tapi kita sendiri mengabaikan Tuhan, tidak mau taat dan tidak mau setia. Itu namanya kita jadi orang Kristen yang tidak fair. Kalau bahasa olahraganya kita tidak sportif, dan Tuhan tidak senang itu, saudara. Karenanya sekali lagi saya mau katakan, janganlah situasi, kondisi yang sulit, persoalan, masalah yang kita hadapi ini mengubah fokus kita kepada Allah. Kita tetap harus fokus, taat ya tetap taat, setia tetap setia. Dari situlah kita akan bisa menikmati apa yang dijanjikan Tuhan, di mana Tuhan akan menyertakan pertolongan dan berkatnya. Sekalipun Tuhan adalah Allah yang setia, tetapi Dia juga melihat dan Dia mau menguji kesungguhan kita. Allah kita Allah yang tetap setia, tapi ingat, Dia juga ingin melihat dan menguji keseriusan kita, kesungguhan kita dalam mengikut Dia, dalam mempercayai Dia. Bukan berarti Allah setia itu terus kita hanya memandang, ya Allah setia tidak pernah berubah. Ingat, Allah juga ingin melihat dan menguji keseriusan kita dalam mengikut Dia, kesungguhan kita dalam mengikut Dia, bagaimana ketaatan kita, bagaimana kesetiaan kita. Allah ingin melihat itu. Karenanya sekali lagi saya katakan, mari menjadi orang Kristen yang fair, yang sportif. Mau diberkati tapi juga mau mentaati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketaatan akan mendatangkan berkat dan kerendahan hati akan melembutkan hatinya Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami yang terbaik yang selalu Tuhan karyakan dalam diri kita, walaupun dalam situasi yang sulit, karena kita tetap serius dan fokus kepada Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Amin, mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menolong kami untuk merenungkan, menghayati sebagian firman Tuhan yang mengajari kami supaya kami tetap taat dan merendahkan diri, karena dengan ketaatan dan kerendahan hati itulah sikap-sikap yang menyenangkan Tuhan. Biarlah situasi kondisi yang ada sekarang ini tidak mengubah ketaatan dan kerendahan hati kami,
sehingga kami tetap serius, tetap fokus kepada Tuhan untuk membuktikan bahwa kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang hidup. Terima kasih atas firman-Mu, kiranya Tuhan beri kemampuan kepada kami supaya kami bisa melakukannya dan menghidupi dalam kehidupan kami, khususnya di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, maka biarlah kuasa kebenaran firman Tuhan ini berkarya dalam seluruh aspek hidup kami, membentuk, memperbaharui, dan menjadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan kembali berdoa. Saudara berdoa di rumah masing-masing bersama keluarga, saya berdoa dengan beberapa teman di gereja. Mari kita saling mendoakan, ya. Ada banyak pergumulan yang bisa kita doakan bersama, lebih-lebih situasi kondisi yang sekarang masih kita hadapi. Yuk kita bersehati. Di rumah, di gereja, bersehati dalam doa, ada sebuah kekuatan yang sampai kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak menolong untuk sungguh-sungguh memulihkan kondisi ini. Selamat berdoa, Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah ditaburkan kepada kita. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa kita, pergumulan kita bersama keluarga kita. Namun kita akan siapkan hati kita. Kita akan angkat satu pujian yang mengingatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli. Nyanyian pujian Allah peduli akan mengantarkan kita dalam menyiapkan doa-doa kita. Dengan sikap doa kita akan menyanyikan pujian ini. Yang tak dapat ku
Selamat berdoa, Tuhan Yesus memberkati.